Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rihanaya Sabila. Nah, pada video kali ini aku akan menganalisis sebuah novel menggunakan teori feminisme. Sebelumnya, teman-teman semua harus menyimak penjelasan berikut ini tentang teori feminisme, oke? Feminisme adalah salah satu teori sastra yang mengkritik keras terhadap kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang berkembang dari perspektif yang berpusat pada perempuan. Dalam dunia sastra, feminisme dapat digunakan sebagai pendekatan dalam kritik sastra, seperti yang diungkapkan oleh Koloni yang menyatakan bahwa kritik sastra feminis membeberkan perempuan menurut stereotip seksual, baik dalam kesusastraan maupun dalam kritik sastra, dan juga menunjukkan aliran-aliran serta cara-cara yang tidak menandai telaah atau digunakan untuk mengkaji tulisan perempuan secara tidak adil dan peka. Hal ini sebagai pemahaman bagaimana hak dan peran perempuan yang tercermin dalam sebuah karya sastra. Nah, teori feminisme itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori feminisme kultural. Pada feminisme kultural ini yaitu perhatian utamanya teorinya dipusatkan pada eksplorasi tentang nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tentang perempuan, yakni bagaimana mereka menyadari bahwa mereka diposisikan berbeda dengan laki-laki. Teori ini percaya bahwa dengan mengetahui potensi kaum perempuan dalam masyarakat akan meningkatkan sumber kekuatan yang lebih sehat dibandingkan jika masyarakat tersebut hanya fokus pada budaya androsentris. Yang kedua ada teori feminisme liberal, di mana orang-orang yang menganut teori ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender dalam masyarakat terjadi karena adanya pembagian kerja yang tidak adil dan kuatnya budaya patriarki. Oleh karena itu, para kaum feminis liberal ini sepakat bahwa kesetaraan gender akan mudah tercapai jika diadakan transformasi pembagian kerja, mulai dari keluarga, pendidikan, lingkungan kerja, media, dan area-area kehidupan yang lain. Selanjutnya, teori feminisme radikal. Teori feminisme yang satu ini memang memiliki pandangan yang cukup jauh berbeda dari dua teori feminisme sebelumnya. Teori feminisme radikal menjadi salah satu teori feminisme yang paling ekstrim karena mereka fokus pada perjuangan tentang separatisme perempuan serta fokus memperjuangkan hak-hak perempuan secara biologis. Yang membuat feminisme radikal ini menjadi semakin ekstrim itu adalah adanya anggapan bahwa kaum pria sama sekali tidak memberikan kontribusi dalam masyarakat. Selanjutnya adalah teori feminisme anarkis. Sama seperti feminisme radikal tadi, teori feminisme anarkis ini merupakan salah satu teori feminisme yang paling ekstrim juga, yang mana penganut teori ini percaya bahwa pusat permasalahan yang dialami oleh perempuan saat ini adalah negara dan kaum pria. Oleh karena itu, feminis anarkis bertujuan untuk menghancurkan negara dan meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh kaum laki-laki. Selanjutnya ada teori feminisme marxis, yang dimana teori feminisme marxis ini percaya bahwa ketidaksetaraan gender terjadi karena adanya tindasan kapitalisme terhadap perempuan. Oleh karena itu, gerakan feminisme ini bertujuan untuk meruntuhkan sistem kapitalisme itu. Selanjutnya, teori feminisme sosialis, yang mana teori ini merupakan kritis terhadap teori feminisme marxis, yang mana para feminis sosialis percaya bahwa permasalahan yang dialami perempuan saat ini bukan disebabkan oleh kapitalisme, karena sebelum kapitalisme ada, posisi perempuan pun sudah berada di bawah laki-laki. Tujuan utama keberadaannya feminisme sosialis ini adalah untuk menghapuskan sistem kepemilikan pria dalam struktur sosial di masyarakat. Nah, tadi itu kan kita sudah tahu apa itu teori feminisme dan apa saja macam-macam dari teori feminisme tadi.
Nah, pada kali ini sebagai contohnya, aku akan menganalisis sebuah novel menggunakan teori feminisme yang berjudul yaitu Perempuan Berkalung Sorban, karya Abidah El-Khalieqi. Novel Perempuan Berkalung Sorban memuat beberapa permasalahan yang terjadi pada perempuan, yaitu novel ini menceritakan bagaimana memuat perjuangan perempuan yang mendapatkan eksistensi dan hak-hak sebagai manusia yang mandiri, baik dalam pendidikan maupun sosial. Lalu novel ini juga memuat isu-isu tentang perempuan, mulai dari kekerasan dalam rumah tangga dan subordinasi terhadap perempuan dalam berbagai hal akibat perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki. Lalu tokoh utama, yaitu tokoh perempuan dalam cerita novel ini, mendominasi alur cerita, yang dimana tokoh tersebut dihadirkan sebagai subjek yang mengutarakan pengalaman-pengalaman hidup tokoh perempuan tersebut. Melalui novel berjudul Perempuan Berkalung Sorban ini, banyak hak-hak perempuan yang diperjuangkan oleh tokoh utamanya, yaitu Anissa. Hak-hak tersebut sebagai berikut. Yang pertama, hak perempuan dalam mendapatkan keterampilan berolahraga, hak perempuan dalam bersosialisasi di luar rumah, hak perempuan dalam pendidikan, hak perempuan dalam menyampaikan pendapat, hak perempuan dalam menjalankan syariat Islam, hak perempuan dalam masalah rumah tangga atau hubungan suami istri, hak perempuan dalam aktivitas kekeluargaan atau pekerjaan rumah tangga. Pernikahan pertama Anissa dengan Syamsuddin tidak mendatangkan kebahagiaan. Anissa hanya merasakan kepahitan dan keperihan hidup bersama Syamsuddin, yang dimana perilaku Syamsuddin ini kepada Anissa sangatlah tidak wajar. Syamsuddin hanya menjadikan Anissa sebagai budak nafsunya, yang dimana Syamsuddin ini tidak memperdulikan bagaimana keadaan dan kondisinya dari si Anissa ini. Lalu sesudah bercerai dengan Syamsuddin, Anissa kembali menikah pada pernikahannya kedua, yaitu bersama Lek Podori. Yang mana pada pernikahan kedua Anissa ini bersama Lek Podori, ia merasakan kebahagiaan lahir dan batin, yang mana ia dapat menikmati indahnya kemesraan antara suami dan istri. Yang dimana pada pernikahan keduanya ini Anissa juga mendapatkan seorang anak dari suaminya tersebut. Novel Perempuan Berkalung Sorban ini digolongkan sebagai novel yang beraliran feminisme radikal, yang mana aliran feminisme yang menyatakan bahwa keadaan biologis yang lebih tinggi akan menyebabkan laki-laki memiliki kedudukan yang lebih, sehingga mereka memiliki kekuatan untuk menindas perempuan, dan laki-laki tersebut tidak sadar akan penindasan yang telah dilakukannya terhadap perempuan. Dalam novel ini dideskripsikan bagaimana penindasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Laki-laki tersebut adalah Syamsuddin, suami pertama Anissa tadi, yang mana ia menikah dengan Anissa dan kemudian ia berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Kalsum. Sebagai seorang insinyur dan anak dari kiai, seharusnya kan Syamsuddin ini harus lebih mengerti tentang hukum agama Islam, sehingga ia seharusnya harus memperlakukan istrinya dengan baik. Namun dalam novel ini juga ditinjau termasuk dalam kritik sastra feminis marxis atau sosialis. Itu kritik feminis yang mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelas masyarakat yang tertindas. Dalam novel ini tergambar jelas penindasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Syamsuddin. Perempuan yang ditindas secara fisik dan juga mental, sehingga menyebabkan luka fisik dan mental yang membekas dan sulit dilupakan. Penindasan yang dilakukan Syamsuddin begitu banyak, seperti menampar muka istrinya secara bertubi-tubi sehingga membuat dahi istrinya, yaitu Anissa, menjadi memar dan kemerahan pipi dan lebam pada pundaknya. Lalu mencekik istrinya sehingga kesulitan bernafas. Lalu Syamsuddin ini juga menjambak istrinya dengan sangat biadab, dan kekerasan fisik lain sebagainya. Novel Perempuan Berkalung Sorban ini adalah salah satu novel bernuansa feminim yang dapat dinyatakan layak karena berisikan pendidikan moral yang dideskripsikan oleh Anissa melalui perilaku-perilakunya, yaitu perilaku taat menjalankan ajaran agama, perilaku semangat belajar, perilaku tidak dendam, perilaku berani menyampaikan kebenaran, dan juga taat terhadap perintah orang tua. Nah, sekian pembahasan kita tentang teori feminisme dalam novel Perempuan Berkalung Sorban karya Abidah El-Khalieqi.
Semoga teman-teman semua dapat mendapatkan pembelajaran dari isi dari novel tersebut, yang dimana perbedaan gender itu menyebabkan kekerasan dan juga ketidakadilan terhadap perempuan. Baik, oke, sekian dari aku. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Oke, sampai jumpa lagi di konten YouTube aku selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.